Insiden berdarah misterius kembali terjadi. Sebuah mayat ditemukan dalam keadaan kepalanya terlilit dengan lakban dan tubuhnya yang terbungkus dengan selimut tidurnya sendiri. Hey yo, jumpa lagi dengan gua nih guys, Agung Chan. Nah, jadi guys, di video kali ini, gua mau mengajak kalian semua nih untuk ngebahas sebuah kasus dan mendalami kasus ini, yang dimana kasus ini lagi rame dan hangat banget dibahas oleh netizen. Nah, jadi kasus ini adalah sebuah kasus insiden berdarah yang masih misterius karena penyebab dari kematian si korban ini belum ditemukan sama sekali. Dan insiden berdarah ini menimpa seorang diplomat muda dan berbakat dari Indonesia. Dan inisialnya adalah ADP. Nah, anyway, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lengkap kasus kita kali ini, boleh dong tinggalkan like dan subscribe channel gua terlebih dahulu biar gua tuh makin semangat terus buat ngasih konten-konten fresh dan menarik buat kalian semua tentunya nih guys. Nah, jadi tanpa berlama-lama, cus kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan kita kali ini. Let's jump into it. Nah, jadi guys, kasus yang akan kita bahas kali ini. Seperti yang gua bilang sebelumnya, kasus ini adalah sebuah kasus yang masih misterius. Karena masih belum terpecahkan dan belum ditemukan penyebab hilangnya nyawa dari ADP ini. Nah, kenalin, ini dia ADP. Seorang diplomat muda yang berbakat. Dia lahir pada 15 Juli 1986 di daerah Sleman. ADP ini juga merupakan seorang alumni nih guys. Alumni jurusan Hukum Internasional di kampus UGM pada tahun 2005. Dan dia juga merupakan seorang yang bergabung pada Kemenlu sejak tahun 2014 hingga 2025 ini. Ya lumayan lama lah untuk sebuah profesi sejak tahun 2014 hingga sekarang nih guys. Dan ADP ini tuh disebut aktif nih dan sangat bagus dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai seorang diplomat. Nah, jadi dia tuh menjalankan tugas-tugasnya sebagai diplomat seperti mengevakuasi WNI-WNI yang berada di luar negeri seperti di Taiwan, Turki, dan bahkan juga Iran guys. Nah, lalu ADP ini tuh juga dikenal sebagai sosok pribadi yang hangat dengan keluarganya. Dan kalau kalian belum tahu, ADP ini juga udah mempunyai seorang istri dan juga beberapa anak. Nah, jadi karena tuntutan dari tugasnya sebagai seorang diplomat yang mengharuskan dia tuh untuk stay di beberapa negara. Jadi otomatis dia harus LDR nih dengan sang istri dan juga anak. Nah, jadi kabar terakhir sebelum ADP ini tuh kehilangan nyawanya nih guys. Dia tuh sempat dikonfirmasi bahwa dia akan mendapatkan sebuah penempatan di negara Finlandia. Dan dia dibolehkan untuk membawa keluarganya ke Finlandia tersebut. Dan bisa kita bayangin gimana bahagianya ADP dan keluarganya yang akan tinggal di negara Finlandia ya. Karena kalian semua tahu lah gimana amannya, bersihnya, dan juga bagusnya negara Finlandia tersebut guys. Dan penempatan ke Finlandia itu tuh katanya adalah momen-momen yang paling ditunggukan oleh ADP beserta keluarganya ini guys. Karena mereka udah membayangkan hidup mereka yang lebih baik, tenang, nyaman, dan tentram di negara yang begitu aman dan bersih dan cantik banget, ya kan? Tapi itu tuh semua sirna ketika insiden berdarah yang menimpa ADP pada tanggal 8 Juli 2025 yang lalu nih guys. Nah, pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi dengan ADP? Oke, simak baik-baik guys. Well, sebelum mayat ADP ini ditemukan, jadi mayatnya ini ditemukan di dalam sebuah kos-kosan di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Kebetulan ADP ini ngekos nih guys, di daerah Menteng tersebut. Nah, jadi sebelum dia ditemukan dalam keadaan yang udah nggak bernyawa. Nah, jadi awalnya si istri yang lagi berada di Yogyakarta nih, katanya udah mempunyai firasat buruk tentang keadaan suaminya karena suaminya yang nggak bisa sama sekali dihubungi tersebut. Alhasil sang istri pun pergi ke kos-kosan tempat suaminya berada. Dan dia mengunjungi kos-kosan tersebut pada tanggal 7 Juli 2025 yang lalu. Dan sesaat setelah dia sampai di kos-kosan tersebut, dia meminta kepada penjaga kos untuk ngecek keadaan suaminya ke dalam kamar. Nah, jadi pada saat ngecek tersebut guys, itu tuh ada 2 kali pengecekan. Yang dimana itu tuh juga kerekam
di dalam CCTV dari kos-kosan tersebut. Nah, jadi dari 2 kali pengecekan tersebut, pada saat pengecekan pertama, di dalam rekaman CCTV tersebut, kelihatan sang bapak kos itu tuh lagi memakai sebuah baju kaos berwarna putih dan juga sarung yang dikenakannya. Dan juga terlihat bapak kos ini tuh lagi memegang sebuah telepon yang kelihatan dia tuh lagi di dalam sebuah panggilan bersama seseorang, tapi nggak diketahui pasti dia lagi bicara sama siapa. Nah, terus dia juga berhenti di depan kamar kosnya ADP ini untuk mengecek keadaan dari ADP. Dan kelihatan dia lagi ngintip-ngintip ke dalam kamar tersebut. Tapi pengecekan pertama tersebut gak membuahkan hasil sama sekali karena mungkin pengecekan yang dilakukan pada tengah malam nih guys. Jadi pengecekan pertama itu dilakukan pada pukul 00:27 waktu setempat. Jadi membuat bapak kos itu tuh susah untuk masuk ke dalam. Ya, bisa jadi aja bapak kos ini berpikiran kalau ADP itu cuma lagi tidur doang di kamarnya atau ya lagi ngapain lah gitu ya kan. Karena kos-kosan tersebut mempunyai sistem pengamanan pintu memakai smart key nih guys. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk dan bahkan bapak kos ini tuh juga nggak bisa masuk selain dia mendapatkan akses dari si ADP ini sendiri. Nah, jadi karena hambatan tersebut, pengecekan ditunda, yang kemudian dilanjutkan dengan pengecekan yang kedua yang dilakukan pada subuh harinya, 5:26 waktu setempat nih guys. Nah, jadi karena pengecekan pertama yang membuahkan hasil tidak tervalidasinya kondisi dari ADP ini, pengecekan kedua dilanjutkan ya kan. Nah, di pengecekan kedua ini, bapak kos ini nggak sendirian nih. Bapak kos membawa seorang tetangga dari kos-kosan ADP ini. Mereka mengecek berdua dengan tetangga tersebut yang membawa handphone sebagai alat dokumentasi untuk mendokumentasikan momen pengecekan kondisi ADP katanya. Nah, terlihat juga di dalam CCTV pada pengecekan yang kedua tersebut. Bapak kos dan juga satu orangnya lagi itu lagi kelihatan mencoba untuk mencongkel jendela dari kamarnya ADP. Ya karena mengingat seperti yang gue bilang sebelumnya, sistem keamanan pintu dari kos-kosan tersebut menggunakan sistem keamanan smart key. Jadi, nggak bisa sembarangan orang mengakses dan cuma hanya bisa diakses oleh ADP ini sendiri tentunya. Nah, jadi karena itulah kenapa bapak kos ini tuh dan juga satu orangnya lagi mencongkel jendela tersebut. Dan alhasil pada akhirnya jendela pun berhasil dibuka secara paksa dan mereka masuk dan membuka pintu kamar tersebut dari dalam kos-kosan tersebut ya guys. Nah, jadi pada saat mereka udah masuk ke dalam dan membuka pintu kamar kos tersebut. Dan di momen inilah mereka yang masuk ke dalam kamar ADP langsung shock dan kelihatan bener-bener gak expect banget dengan apa yang mereka lihat pada momen tersebut. Mereka menemukan dan melihat ADP yang sudah terbujur kaku dalam keadaan tak bernyawa. Dan lebih menyeramkan dan bikin merinding adalah yang dimana ADP terlihat kepalanya yang terlilit penuh dengan lakban dan juga tubuhnya yang terbungkus oleh selimut tidurnya sendiri nih guys. Wah, gila sih. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ADP ini guys? Kenapa kepalanya bisa terlilit dengan lakban dan tubuhnya terbungkus oleh selimut tidurnya sendiri? Kalau menurut kalian ini kenapa guys? Drop komen kalian di bawah. Oke, kita lanjut. Setelah mereka masuk ke dalam dan melihat kejadian yang mereka nggak expect sama sekali tersebut, mereka yang dalam keadaan panik dan juga shock langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Dan kemudian kasus ini dilanjuti oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya nih guys. Nah, jadi tim Polda Metro Jaya pun langsung menuju TKP dan mengevakuasi mayat dan juga mengolah TKP pada saat itu juga. Nah, jadi dari hasil olah TKP Polda Metro Jaya pada hari tersebut, mereka menemukan beberapa alat bukti berupa celana, sarung, kantong plastik, hingga beberapa obat-obatan yang dikonfirmasi itu adalah sebuah obat-obatan untuk penyakit lambung katanya. Dan kemudian pihak kepolisian Polda Metro Jaya pun menyita beberapa kamera CCTV yang menjadi bukti visual aktivitas dari ADP belakangan sebelum ia kehilangan nyawanya. Nah, jadi apa hasil dari pengecekan rekaman hasil CCTV oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya? Nah, jadi setelah CCTV itu dicek, terlihat beberapa rekaman yang menjadi fokus dari tim Polda Metro Jaya nih guys, yang dimana terekam beberapa aktivitas-aktivitas dari
ADP yang terlihat masih dalam keadaan bernyawa. Nah, jadi pada rekaman CCTV pada tanggal 7 Juli, tepatnya pada pukul 23:24 waktu setempat, terlihat sosok ADP yang masih dalam keadaan bernyawa. Di dalam rekaman tersebut, ADP ini terlihat lagi keluar dari kamarnya nih guys, dengan keadaan yang masih sehat walafiat. Dan dia juga lagi memegang sebuah kantong kresek berwarna hitam. Nah, tapi nggak diketahui pasti kantong kresek yang dibawa oleh ADP ini tuh berisikan apa. Itu tuh masih nggak diketahui dan belum dikonfirmasi apa isi dari kantong kresek tersebut. Dan terus ADP ini tuh juga terlihat lagi ngebungkuk dan memakai sebuah kemeja lengan pendek. Dan dia tuh kelihatan lagi menelusuri sebuah lorong untuk menuju ke sebuah pintu nih yang berada di ujung koridor dari kos-kosan ADP ini guys. Nah, kemudian pada pukul 23:25-nya nih, ya berjarak semenitan nih, ADP ini tuh kelihatan kembali lagi dari tempat yang ia tuju sebelumnya. Ia kembali dengan keadaan dia nggak memegang lagi kantong kresek yang sebelumnya ia bawa nih. Dan kemudian akhirnya pada pukul 23:26-nya dia masuk ke dalam kamarnya lagi. Nah, tapi sebentar dulu nih guys, kita coba telaah bareng-bareng lebih teliti lagi nih. Nah, bisa kalian lihat kan guys, ADP ini tuh di dalam rekaman CCTV tadi masih kelihatan bernyawa, masih kelihatan beraktivitas seperti biasanya. Dan itu terjadi pada tanggal 7 Juli, lebih tepatnya pada pukul 23:24-an ya kan. Dan sedangkan pengecekan pertama yang sebelumnya sempat gua mention, itu tuh dilakukan pada pukul 00:27-an pada tanggal 8 Julinya. Dan kalau kalian perhatikan, itu tuh cuma berjarak 1 jaman kurang lebih ya kan. Nah, jadi kenapa gua mention tentang hal ini? Karena di momen inilah menurut gua momen krusial yang dimana ADP ini tuh masih dalam keadaan bernyawa 1 jam sebelum pengecekan pertama dilakukan. Dan berat prasangka gua ini tuh adalah sebuah insiden bundir yang dilakukan oleh ADP, tapi gua nggak tahu pasti cara bundirnya ini gimana. Kenapa gua bilang ini bundir? Ini tuh juga didukung dengan beberapa kejadian-kejadian seperti pengecekan pertama yang dilakukan oleh Bapak Kos 1 jam yang dimana sebelumnya ADP ini tuh masih dalam keadaan yang masih bernyawa. Yang dimana artinya tidak ada indikasi orang lain tuh masuk ke dalam ruangan atau kamar kos dari ADP, alias nggak ada kekerasan dari orang luar yang mencoba masuk secara paksa ke dalam kos-kosan tersebut. Karena mengingat juga sistem keamanan pintu dari kos-kosan ADP yang menggunakan smart key juga. Jadi nggak mungkin juga kalau ada orang lain yang mencoba masuk secara paksa, karena yang bisa mengakses untuk masuk ya hanya ADP ini sendiri ya kan. Nah, tapi itu tuh cuma pendapat pribadi gue nih guys. Jadi gue yakin kalian mungkin juga nggak 100% yakin dengan pendapat gue. Mungkin kalian juga punya pendapat kalian masing-masing. Silahkan drop pendapat kalian di bawah guys. Nah, lalu kemudian pihak kepolisian pun mendalami lebih dalam lagi tentang insiden yang menimpa ADP ini. Pihak kepolisian pun memeriksa para saksi-saksi yang terutama orang-orang terdekat dari ADP, seperti sang istri tadi, Bapak Kos, dan juga sang tetangga tadi, karena mengingat mereka bertigalah yang orang terdekat berada di momen dimana insiden ini terjadi. Jadi apakah sang istri yang melakukan, atau Bapak Kos yang melakukan, atau si tetangga tadi yang melakukan? We never know. Dan sementara itu, setelah mayatnya ditemukan tadi, dievakuasi, mayatnya pun dibawa ke lab dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Yang kemudian setelah diotopsi pada tanggal 9 Julinya, mayat tersebut kemudian dimakamkan di pemakaman Sunten, Jomblangan, di daerah Banguntampan, Bantul nih guys. Nah, jadi apa hasil otopsi dari mayatnya ADP ini? Nah, ini tuh mungkin kalian bakal sependapat dengan gue nih. Jadi hasil dari otopsi mayat ADP ini menemukan hasil bahwa tidak adanya indikasi kekerasan yang terjadi pada tubuh ADP. Dengan kata lain, tidak adanya luka kekerasan yang terdapat pada tubuh ADP ini sendiri guys. Nah, jadi karena itulah kenapa gua bilang ini adalah mungkin bisa dibilang sebagai tindakan bundir yang bikin kita masih penasaran kalau emang ini bundir, bagaimana cara aksi bundir ini dilakukan. Nah, jadi guys, si istri dari ADP ini juga mengkonfirmasi bahwa suaminya tersebut juga mempunyai sebuah riwayat penyakit yang bernama GERD. Jadi kalau kalian belum tahu, GERD ini adalah sebuah penyakit lambung atau kolesterol. Jadi kenapa sebelumnya ditemukan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya sebuah alat bukti berupa obat-obatan penyakit lambung. Nah, inilah mungkin obat yang sering dikonsumsi oleh ADP. Nah, lalu masih dengan pertanyaan sebelumnya, apa yang sebenarnya membuat ADP ini kehilangan nyawanya? Jikalau ini adalah sebuah
insiden hilangnya nyawa dari ADP yang disebabkan oleh penyakit GERD-nya tadi. Kenapa mayatnya ditemukan dengan keadaan kepala yang terlilit lakban dan juga tubuh yang dibungkus oleh selimut tidurnya sendiri? Karena nggak make sense dong ketika seseorang yang merasakan sakit, bener-bener sakit parah pada tubuhnya, yang mana sempet gitu loh ya kan, dia untuk ngelilit kepalanya dengan lakban sendiri dan ngebungkus tubuhnya. Buat apa ya kan? Nah, jikalau ini juga sebagai kasus hilangnya nyawa dari ADP yang disebabkan oleh aksi bundir. Kenapa dia melakukan aksi bundirnya dengan cara melilit kepalanya dengan lakban dan membungkus tubuhnya dengan selimut pribadinya tadi? Untuk tujuan apa gitu loh dia melakukan hal tersebut kalau memang ini aksi bundir ya kan? Apakah dia ingin menitipkan sebuah pesan atau bagaimana? Ya, we never know. Nah, dan jikalau ini dikatakan sebagai aksi penghilangan nyawa secara berencana yang tertata rapi, mengapa tidak ditemukannya indikasi ada orang lain yang masuk ke dalam kos-kosan tersebut? Dan kenapa juga tidak ada indikasi kekerasan? Dengan kata lain, tidak adanya indikasi luka yang ada pada tubuh dari ADP. Nah, gimana guys? Menurut kalian, apa sebenarnya yang terjadi pada ADP ini? Silahkan drop komen kalian di bawah guys. Nah, oke guys, jadi mengingat karena ini adalah sebuah kasus yang menimpa seorang diplomat muda berbakat dari Indonesia. Tentunya ini adalah sebuah kehilangan yang mendalam. Bukan cuma dari keluarga doang, juga dari pihak negaranya sendiri. Jadi ini adalah sebuah kasus yang benar-benar bikin semua orang itu ngerasa resah. Karena kenapa bisa gitu loh seorang yang masih muda dan berbakat tiba-tiba aja kehilangan nyawanya dengan cara yang misterius banget. Nah, jadi pihak kepolisian katanya akan mendalami kasus ini dengan mengecek ponsel yang sebelumnya ditemukan di TKP. Karena pihak kepolisian Polda Metro Jaya mengklaim bahwa salah satu cara terbaik untuk mengungkap kasus ini adalah dengan mengecek dengan siapa ADP ini berkomunikasi belakangan ya kan. Nah, tapi dari hasil pengecekan ponsel tersebut malah ditemukan ADP ini tuh terakhir cuma berkomunikasi dengan sang istri doang nih guys. Apakah ada chat atau panggilan yang dihapus dari ponsel ADP ini atau gimana? Ya, kita nggak pernah tahu nih guys. Ya, pokoknya untuk penemuan kontak terakhir dari ADP ini tuh pokoknya gua no comment dah karena ya gua nggak mau terlalu berspekulasi lebih dalam. Oke, kita lanjut. Nah, jadi dari insiden berdarah yang misterius ini, udah pasti dong bakal muncul netizen-netizen cerdas yang akan menyampaikan spekulasi-spekulasi liarnya. Nah, jadi dari beberapa spekulasi liar yang gua baca, yang gua dapat, ada salah satu spekulasi yang bikin gua tuh tertarik. Di mana? Spekulasi ini tuh bilang gini guys, ini tuh adalah sebuah kasus bundir atau sebuah kasus kematian ADP yang terkait dengan kasus yang pernah ditanganinya, yaitu kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jadi guys, ADP ini kan seorang diplomat nih ya kan. Nah, jadi dikonfirmasi ternyata ADP ini tuh juga pernah menjadi saksi nih di dalam sebuah kasus TPPO atau tindak pidana perdagangan orang di Jepang nih guys. Nah, kalau kita coba dalami dari sudut pandang pendalaman kasus TPPO tadi, kasus perdagangan orang ini tuh kan bukanlah sebuah kasus yang biasa ya kan. Ini adalah sebuah kasus yang pastinya berkaitan dengan sebuah organisasi jahat atau organisasi besar gelap yang benar-benar mempunyai kekuatan yang masif banget ya kan. Dan di dalam kasus ini ADP adalah sebagai saksinya nih guys. Nah, jadi dari spekulasi liar salah satu netizen ini, dia bilang juga bahwa apakah ADP ini kehilangan nyawanya oleh seseorang yang diutus untuk menghilangkan nyawa ADP dengan cara yang rapih dan tertata banget. Dan tentunya yang bisa melakukan ini hanyalah kelompok mafia atau organisasi kriminal yang benar-benar mempunyai power yang masif banget. Kalau menurut kalian gimana guys? Drop komen kalian di bawah. Nah, jadi nggak hanya itu doang nih guys. ADP ini tuh dikatakan juga dan dikonfirmasi dia tuh aktif dalam menangani kasus-kasus untuk menyelamatkan WNI yang berada di luar negeri. Terkhususnya di daerah Asia Tenggara dan juga Timur Tengah nih guys, seperti di Turki dan juga di Iran. Nah, maka dari itu, dari tugas-tugas yang diemban oleh ADP ini, ya kita bisa bayangkan itu adalah merupakan sebuah tugas yang berat ya kan, karena rata-rata tugasnya itu katanya berhubungan dengan kelompok-kelompok jahat
yang bener-bener masif banget. Nah, jadi maka dari itulah kenapa netizen itu berspekulasi bahwa ADP ini tuh mungkin udah terlibat terlalu jauh dan terlalu dalam dengan sebuah organisasi mafia yang benar-benar mempunyai power yang masif banget. Nah, lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ini adalah sebuah kasus insiden berdarah yang benar-benar gak wajar. Karena semenjak kejadian hingga saat sekarang ini belum diketahui dan belum terpecahkan apa penyebab hilangnya nyawa dari seorang diplomat muda berbakat ADP ini. Nah, jadi gue tuh juga sempat ngutip nih guys dari BBC News Indonesia yang bilang kalau kasus ini tuh dilihat dari perspektif lokasi tempat ini terjadi, yang dimana ditemukan lokasi ini tuh dalam keadaan yang bersih, tidak adanya kerusakan, dengan artian bahwa tidak ada yang mencoba masuk secara paksa, alias gak ada pihak lain yang terlibat di dalam insiden ini. Dan kalaupun ada orang yang terlibat nih, maka orang tersebut hanyalah orang-orang terdekat dari ADP. Kenapa? Karena smart key tadi nih guys. Hanya orang-orang terdekat lah yang mungkin bisa dikasih akses oleh ADP ini. Karena secara teori umumnya nih, ketika orang asing yang kita nggak kenal sama sekali masuk ke perkarangan privasi kita tuh pasti mempunyai insting untuk seenggaknya bertanya dan bahkan mungkin bisa mengusir orang tersebut. Nah, tapi bertolak belakang jikalau itu adalah orang yang dekat dengan kita, maka kita bakal ngebiarin aja tuh orang masuk ke perkarangan privasi kita ya kan. Nah, jadi mungkin kalau memang ada orang yang terlibat, ya mungkin adalah orang-orang terdekat dari ADP. Nah, jadi di akhir gue mau bilang bahwa kasus ini tuh masih belum mempunyai kepastian mengenai apa yang sebenarnya menimpa seorang diplomat muda ADP ini nih guys. Dan pihak Polda Metro Jaya juga masih mengatakan mereka masih dalam tahap proses mendalami kasus tersebut. So, gimana guys? Apakah menurut kalian ini adalah sebuah aksi bundir atau sebuah aksi penghilangan nyawa yang dilakukan dengan terencana dan tertata rapi oleh kelompok yang mempunyai kepentingan pribadi karena mengingat ADP yang selalu bergesekan dengan organisasi-organisasi bahaya? Silahkan drop komen kalian di bawah guys. Well, anyways, mungkin segitu dulu dari gue nih guys tentang insiden misterius yang menimpa ADP ini guys. So, jangan lupa sampaikan pendapat kalian tentang kasus yang kita bahas kali ini di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan kasus yang gue sampaikan kali ini, silahkan drop like dan subscribe channel gue biar gue tuh selalu semangat untuk konten dan memberikan konten-konten fresh dan menarik lainnya kepada kalian semua nih guys. So, stay waras dan stay penasaran terus. Gua Agung, gua pamit and cheerio!